terjadi di sekitarnya pada waktu itu adalah salah satu fungsinya adalah mengajar manusia. Dan itu adalah satu sikap memuliakan Allah yang dilakukan oleh Yesus, dan itu contoh. Ya, selain itu yang sedang mengalami pergumulan pada saat itu adalah tubuh kemanusiaan yang memang terbatas juga. Ingat bahwa dia 100% manusia, bahwa segala yang ada pada manusia pada saat itu dimiliki oleh Yesus. Dan dalam kelemahannya dia berbicara kepada Bapaknya untuk meminta kekuatan, dan itu adalah hakikat manusianya, Bang, yang sedang mengalami kelemahan dalam bersiap menghadapi penderitaan pada saat itu. Nah, ini dia masalahnya itu di situ, saudaraku. Ketika Yesus memiliki sisi kelemahan, sementara Tuhan tidak memiliki kelemahan, berarti antara yang memiliki kelemahan dan yang tidak memiliki kelemahan itu adalah pribadi yang berbeda dan hakikat yang berbeda. Karena hakikat Tuhan itu maha kuasa. Hakikat Tuhan itu maha kuasa. Ketika dia disebutkan maha kuasa, dia bukan hanya sekedar kuasa, tapi dia juga maha. Ketika dia maha, maka pada dirinya tidak ada kelemahan. Nah, sedangkan Yesus punya kelemahan. Kalau saudara mengatakan itu sisi kemanusiaannya, berarti Tuhan memiliki sisi kelemahan, karena Tuhan memiliki sisi kemanusiaan. Ini yang keliru besar. Ketika dikatakan bahwasanya Tuhan memiliki sisi kemanusiaan, berarti Tuhan memiliki sisi kelemahan. Mana kemahakuasaannya? Gugur. Karena Tuhan tidak maha kuasa lagi, disebabkan karena Tuhan memiliki sisi kelemahan, yaitu kemanusiaan. Coba, gimana Anda menalar yang seperti ini? Ya, saya kira yang pertama memang kita harus menghargai juga bahwa tidak semua hal bisa kita pahami, karena yang kita bahas ini adalah pencipta. Membahas motor saja yang adalah bikinan kita sendiri agak kesulitan, Bang. Tetapi saya akan coba bahwa hakikat Yesus memang dua. Seperti Bang katakan tadi, bahwa yang ada di dalamnya itu adalah hakikat ilahi, adalah Allah yang sejati yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Kalau lihat manusia pasti langsung binasa, karena itu suci adanya. Makanya dia harus ketika datang menemui manusia itu harus dibalut dengan tubuh kemanusiaan, supaya ada sisi manusianya yang bisa bertemu langsung dengan manusia pada saat itu. Nah, karena dia 100% juga manusia, maka tentu memang sisi kemanusiaannya itu lemah. Dan ketika Allah sanggup melakukan seperti itu, pertama untuk memahami agak sulit kita manusia, karena memang kita ciptaan. Tetapi itulah adanya, itulah fakta yang terjadi, bahwa sisi kemanusiaan Yesus itu mengalami kelemahan sehingga dia bisa tertidur, dia bisa lapar. Bang, suaranya kecil sekali, Bang. Mengalami penderitaan. Keras-keras. Kecil ya, Bang. Jadi itulah sisi kemanusiaannya. Artinya memang satu hal juga yang perlu dipahami, bahwa Allah Maha Adil. Ketika dia menjadi api, maka dia memiliki lidah api. Ketika dia bernusul dalam wujud awan, maka dia membentuk awan. Dia bisa ditiup oleh angin. Seperti juga ketika dia nusul jadi manusia, maka sisi kemanusiaannya ada, dan karena manusia kan lemah dan terbatas, sehingga ya keadilan Allah ikut pada apa yang terjadi pada manusia, Bang. Begitu. Gini, saudara, yang Anda paparkan ini adalah konsep yang Anda buat sendiri, lalu Anda memberikan satu pemahaman sendiri. Jadi Anda membuat karikatur tentang Tuhan. Ketika karikatur itu tidak masuk logika, maka Anda menabrak logika Anda sendiri. Anda yang membuatnya tidak masuk logika, lalu kemudian Anda mengatakan memang Tuhan ada aspek di mana logika kita tidak bisa menelaah itu. Itu Anda yang membuatnya sendiri. Padahal ketika kita berbicara mengenai Tuhan, kita sedang berbicara mengenai entitas tunggal yang absolut, yang bukan ciptaan. Tetapi sekarang Anda membuat karikatur Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia, mengadakan dirinya, mengambil rupa ciptaan, yaitu berupa manusia. Apa yang terjadi? Anda akan mengatakan, oh itu tidak bisa dilogikakan. Lah, Anda yang menciptakan itu sendiri. Padahal Tuhan sudah membatasi diri. Aku adalah Tuhan, tak ada yang sama seperti aku. Tidak ada yang serupa seperti aku. Yeremia 10 nomor 6.
Tidak ada yang dibentuk setelahku lalu menjadi Tuhan. Yesaya 43 nomor 10. Tapi itu semua ditabrak. Dikarenakan Anda kudu terlanjur cinta dengan dogma Tuhan menjadi Yesus. Nah, karena Yesus manusia, maka Anda membatasi ketuhanan itu dengan mengatakan kita tidak bisa kemudian melogikakan. Padahal pada prinsipnya Tuhan itu maha hadir. Bagi orang yang berakal, Tuhan itu maha hadir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dengan siang, itu adalah pertanda kehadiran Tuhan bagi orang yang berakal. Siapa yang membuat kemudian terjadinya siang? Siapa yang membuat terjadinya malam? Siapa yang membuat bumi ini? Siapa yang membuat buah-buah keluar dari pucuk, dari batang? Siapa itu yang membuat? Manusia? Gak mungkin. Pemerintah? Gak mungkin. Itulah Tuhan. Dia maha hadir. Kalau Tuhan itu tidak hadir, lalu siapa yang menjaga alam semesta ini? Siapa yang menjaga kemudian kestabilan tubuh manusia? Siapa yang menjaga jantung kita? Siapa yang menjaga gigi kita yang tidak bertumbuh selayaknya rambut? Siapa yang menjaga usus kita? Rusuk kita tidak bertumbuh seperti kuku? Siapa yang menjaga itu? Manusia? Tidak mungkin. Itulah bukti Tuhan itu maha hadir. Berarti Tuhan memberikan kehadirannya hanya kepada orang-orang yang bisa menangkap sinyal, yaitu yang berakal. Nah, yang terjadi sekarang, saudara membuat karikatur. Anda membuat karikatur tentang Tuhan, jadi manusia. Habis itu ketika tidak masuk akal, Anda mengatakan, memang manusia tidak bisa kemudian memikirkan Tuhan. Anda yang membuatnya sendiri. Anda yang nabrak sendiri. Ya. Silakan. Artinya begini Bang. Ketika saya mengatakan bahwa ada hal-hal pada Allah yang, kemisteriusan Allah yang tidak bisa kita pahami secara logika, itu ya memang sudah supra. Artinya sudah tidak mampu dijangkau oleh pikiran kita, tetapi hal-hal yang bisa dilogikakan, saya kira itu tidak masalah. Dan saya kira untuk bayangan ini, saya ini menafsir daripada Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 yang kami baca tadi, Bang. Tapi untuk bisa mengkaji dari peristiwa alam sekitar, karena kita juga percaya bahwa Allah menciptakan kejadian-kejadian, peristiwa di sekitar kita, itu adalah salah satu juga untuk memberikan kita pengajaran tentang bagaimana hubungan kita dengan Dia. Ya, contoh salah satu ketika kita membuat mobil, lalu kita masuk ke dalam mobil itu kan yang kelihatan adalah mobilnya. Nah, seperti itu juga Allah. Dan kita membaca kesaksian kitab suci, baik Taurat, Zabur, Injil, Quran, sejatinya bukan hanya manusia yang pernah dijadikan dipakai Allah untuk nusul. Ketika Dia mau menemui manusia, Dia juga pernah memakai malaikat. Dia juga pernah memakai angin, cahaya, matahari, dan beberapa ciptaan lain yang tercatat dalam kitab-kitab suci ini. Masakan beberapa ciptaan lain ini bisa dipakai oleh Allah untuk menyusul manusia yang merupakan ciptaan paling mulia tidak layak? Saya tidak menafsir berdasarkan logika saya sendiri, tetapi apa yang saya jelaskan tadi itu berdasarkan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 yang kami sempat baca tadi bersama Mbak Rasya. Ya, begitu Bang. Ya, jadi gini, sekali lagi saya katakan, Anda yang membuat karikatur itu sendiri. Anda kemudian yang menabraknya dengan logika. Kata siapa Tuhan itu kemudian tidak bisa masuk akal? Bisa. Yang penting kita menggunakan dalil akurat. Contoh misalnya dalam Al-Quran, surah Qaf ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami, kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Pembuktiannya secara logika. Siapa yang mengatur denyut jantung kita ini? Siapa yang mengatur kemudian pertumbuhan gigi kita? Sampai gigi tertahan, tidak bertumbuh seperti rambut. Siapa yang menahan? Orang tua kita nggak mungkin. Pemerintah nggak mungkin. Sekolah, universitas, pemerintah nggak ada. Berarti ada kekuatan di luar dari yang kita tahu, yang ada pada diri kita yang mengatur itu semua. Maka Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu kepada urat lehernya. Artinya nih,
Kita mampu berbicara, tapi kita tidak tahu seperti apa aspek-aspek yang mampu mengeluarkan suara. Kita memiliki roh, kita hidup, tapi kita tidak tahu apa roh ini. Seperti apa wujud roh ini, kita tidak tahu. Tapi roh itu ada pada diri kita, tapi kita tidak tahu. Itulah bukti kehadiran Tuhan. Itu yang masuk akal. Nah, sekarang kalau Tuhan datang menjadi bayi, dibunuh manusia, itu yang tidak masuk akal, karena Anda yang menciptakan sendiri. Padahal Tuhan mengatakan dalam Kejadian 6 nomor 3, apa kata Tuhan? Rohku, roh Elohim, punyaku, tidak selamanya berada dalam diri manusia. Berarti pada diri kita ada aspek unsur keilahian. Itu yang masuk akal. Karena kita ini tak berdaya, Bung. Kepala ini bukan punya kita, tangan ini bukan punya kita, kaki ini bukan punya kita, bahkan seluruh diri kita ini bukan punya kita, tapi punya Dia, sang pemilik pencipta alam semesta. Nah, dengan seperti apa kemudian Tuhan itu mengadakan kemahadirannya? Dengan menciptakan kita. Maka kita ini wujud eksistensi keberadaan cahaya ilahi. Jadi tidak ada itu Tuhan datang menjadi manusia untuk supaya kita tabrak logika kita sendiri. Tidak. Tuhan telah menyatakan dirinya kepada kita manusia. Aku ada. Dengan cara apa aku menghadirkan diriku? Dengan cara aku mengadakan manusia ciptaanku. Sekarang apa yang kita punya? Yang ada pada diri kita. Mata kita pakai melihat, tapi bukan punya kita. Mulut kita pakai berbicara, tapi bukan punya kita. Kaki kita pakai berjalan, tapi bukan punya kita. Berarti kita ini adalah milik Sang Yang Maha Hadir. Dialah pencipta alam semesta. Itu Dia. Jadi Tuhan itu logika nyampe. Yang tidak nyampe itu Tuhan-Tuhan yang dibuat. Seperti Yesus. Dia manusia, Dia ciptaan, tapi Dia 100% Tuhan. Bagaimana caranya kemudian untuk menjelaskan itu? Tidak bisa, akal tidak bisa menyentuh lu. Anda yang membuatnya seperti itu. Yesus yang hanya manusia, Dia hanya ciptaan, mengaku datang bukan atas kehendaknya. Anda sendiri menciptakannya. Dia adalah Tuhan 100%. Lalu Anda membumbuhkan akal kita memang tidak sanggup untuk menelaah ketuhanan Yesus. Apa ini? Anda yang membuat karikatur, Anda yang nabrak sendiri. Padahal Tuhan adalah entitas tunggal yang absolut. Sementara di ufuk yang berbeda, manusia sebagai ciptaan yang menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu. Ini yang sering saya jelaskan. Maka Tuhan mengadakan kehadirannya kemudian dengan menciptakan dua alam sebagai bertanda kemahahadirannya. Apa itu? Alam semesta ini sebagai alam besar, alam luas, dan manusia, tubuh kita ini sebagai alam kecil. Untuk membuktikan bahwa aku ada loh. Hai kalian yang berakal, aku ada loh. Aku lebih dekat dari urat lehermu loh. Pada saat kamu tidur, aku yang menjaga napasmu. Pada saat kamu tidur, aku yang menjaga rohmu. Pada saat kamu tidur, aku yang mengembalikan rohmu sampai kau hidup kembali. Pada saat engkau tidur, aku yang membuat jantungmu tetap berdenyut. Dan aku yang membantu kemudian, aku yang memperjalankan aliran darahmu di dalam tubuhmu. Bukan nenekmu, bukan bapakmu, bukan negara yang kau cintai ini, bukan pasukan PBB, tapi aku. Itu baru rasional. Karena kita ini tak ada daya. Kita ini nggak tahu apa-apa. Makanya Yesus sendiri yang sebagai nabi bahkan dilantik. Apa kata beliau? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Seorang Yesus mengatakan itu. Apatah lagi kita. Seperti itu, Bang. Iya. Ya, mungkin saya tanggapi, Bang, ya. Silakan. Ya, jadi sekali lagi, Bang, bahwa saya katakan ada hal-hal pada Allah kita yang supra atau di luar dari pikiran kita itu yang tidak mampu kita logikakan. Terkait bahwa Allah itu tidak terbatas, betul. Secara hakikat yang wujud aslinya Allah adalah roh, itu tidak terbatas. Tetapi kemudian ketika Allah mau membatasi dirinya dengan nusul jadi manusia, saya kira kita juga harus mengakui kemahakuasaan Allah dalam hal ini. Bahwa ketika Dia sanggup memakai manusia, dan bukan catatan kitab suci kan mengatakan bukan hanya manusia yang pernah dipakai Allah untuk nusul.
manusia adalah salah satu ciptaan yang pernah tercatat dalam kitab suci, tetapi juga dia pernah memakai yang dia lebih kecil lagi, yaitu api. Nah, dia memakai api itu untuk musuh bertemu dengan manusia, sebagaimana kisah Nabi Musa. Ketika dia bertemu dengan Nabi Musa, dia wujud dalam wujud api. Itu kita harus memahami juga bahwa ini adalah kekuasaan Allah ketika dia mampu masuk ke dalam ciptaannya itu untuk nusul. Ya, jadi saya kira sudah fair lah bahwa memang Allah Maha Kuasa, dia Maha Hadir, tetapi dia juga mampu untuk mewujudkan diri dalam wujud ciptaannya, seperti yang dilakukan Yesus dalam tubuh kemanusiaannya. Jadi saya kira begitu, Bang. Oke, saudaraku, ketika saya nih membuat sekte baru, lalu melantik bom-bom menjadi Tuhan, Anda pasti akan mengatakan, gila Bang Zuma. Kenapa bisa Tuhan datang dalam wujud bom-bom? Saya mengatakan, ya akalmu memang tidak bisa menalar. Suka-suka Tuhan dong. Kamu tidak bisa menganulir kemudian keinginan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Dia mau datang menjadi bom-bom kok. 100% manusia, 100% Tuhan. Memang nggak bisa. Secara manusiawi bom-bom adalah manusia. Tapi secara keilahian, itu yang tidak bisa Anda tangkap. Karena akal manusia, akal Anda tidak akan sampai kepada hakikat tersebut. Karena bom-bom 100% manusia, 100% ilahi Tuhan. 100%-nya tidak bisa Anda nalar. Sama seperti itu yang Anda buat sekarang. Sama. Padahal ketika Anda berbicara, Tuhan datang menyatakan diri, memperlihatkan diri dalam semak duri, dalam awan dan seterusnya. Itu bukan Tuhan. Itu makhluk utusan Tuhan. Makanya kemudian di dalam Al-Quran diterangkan, wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya au miwara hijab au yursila rasulan. Tidak patut bagi manusia bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya. Nggak patut. Kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir, dengan mengutus malaikat. Ini yang dialami oleh para malaikat, oleh para nabi seperti Musa. Contoh, coba Anda lihat di dalam kisah para rasul untuk membuktikan kebenaran apa yang saya katakan. Baca nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepada Musa dalam semak duri. Lalu nomor 38-nya, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai, dan nenek moyang mereka kemudian, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jadi Nabi Musa itu tidak bertemu Tuhan. Nabi Musa bertemu dengan para malaikat, yang mana malaikat ini datang yang mana para malaikat ini datang kepada Nabi Musa, datang kepada Abraham dengan mengaku sebagai Tuhan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, ketika dia mau dilempari batu karena menyamakan dirinya dengan Tuhan, apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Taurat kalian tertulis, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan keputusan apa yang tertulis dalam hukum Taurat, dalam hukum Tuhan, ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Maka aku datang mengaku sebagai Allah. Aku datang mengaku sebagai Tuhan. Aku datang mengaku sebagai pencipta. Kenapa? Karena aku sedang menyampaikan firman. Yesus mengatakan itu. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nomor 50-nya. Dan firman Tuhan yang kusampaikan itu adalah hidup yang kekal. Jadi jelas kan bahwa bukan Tuhan yang datang dalam rupa api, dalam rupa semak duri, dalam malaikat, bukan. Tapi Tuhan menyatakan dirinya kepada utusannya melalui perantaraan malaikat,
melalui perantaraan mimpi, tabir, melalui wahyu dan seterusnya. Itu 3 unsur yang digunakan oleh Tuhan untuk berbicara kepada para utusannya, termasuk kepada Yesus. Demikian. Ya. Masya Jadi Allah. saya langsung tanggapi ya Bang ya. Silakan. Bukan kita melantik Bang. Ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan kita atas asumsi sendiri atau atas pelantikan sendiri sebagai manusia, tetapi itu kesaksian kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya akan baca dalilnya. Mungkin Abang bisa buka. Keraskan sedikit suaranya Bang Ciptaan, kecil kali suaranya. Ya, mungkin ya. Mungkin Abang bisa buka Lukas 17 ayat 17. Kita mulai dari ayat 11 sampai Bang Banaspati. Bisa Bang ya, saya bacakan Bang ya. Silakan. Ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan menemanya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah?" Ya, mungkin dikunci di sini, Bang. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, saya jelaskan ayat ini, Bang. Yang pertama, bahwa manusia siapa yang bisa menyembuhkan sekaligus 10 orang kusta hanya dengan menyuruh pergi memperlihatkan dirinya kepada imam-imam, yang kemudian sembuh di tengah jalan dan suatu di antara mereka itu kembali dan sujud di kaki Yesus menyembah Yesus. Lalu kemudian Yesus mengatakan kepada dia, "Di manakah yang 9 orang? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah?" Kalau Allah yang disebut Yesus di sini adalah Allah yang seperti Bang Suma tadi katakan, Allah Maha Hadir, kenapa mesti kembali ke depan Yesus sujud untuk menyembah Allah? Tidak akan cukup di tengah jalan mereka memuliakan Allah. Tetapi karena yang dimaksud Allah di sini adalah dirinya sendiri, sehingga dia mengatakan tidak adakah mereka kembali untuk memuliakan Allah. Allah di sini yang disebut adalah dirinya sendiri. Dan satu orang itu sudah mempraktikkan dia sujud di kakinya dan mengucap syukur kepadanya. Jadi ini menunjukkan bahwa ini adalah salah satu dan dari sekian banyak ayat yang kita ambil sebagai kesimpulan bahwa Yesus adalah Allah. Selain Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 yang kami baca tadi. Dan yang kemudian ketika pernyataan-pernyataan, "Aku datang bukan berdasarkan kehendakku sendiri, aku datang untuk diutus." Sekali lagi saya katakan bahwa itu adalah sikap kesatuan, kesehatian Allah yang saling memuliakan satu sama lain. Dan itu adalah kemanusiaan Yesus yang memuliakan Bapa. Satu tujuannya adalah untuk mengajari manusia bagaimana bersikap, bagaimana memuliakan Allah di dalam kehidupan manusia itu. Jadi ketika Yesus bersikap seperti itu adalah satu contoh yang diberikan atau teladan yang diberikan kepada manusia, dan juga suatu sikap bagaimana membuktikan bahwa di dalam ketritunggalan Allah itu saling memuliakan antara satu dengan yang lain. Ya itu Bang, terima kasih. Oke, saya ingat 2-3 tahun yang lalu saya balik ya ke kampung ya di Palopo, tepatnya di Desa Poreang. Mungkin keluarga saya lagi dengar ini.
Di situ ada orang yang sakit keras, udah keluar masuk rumah sakit, kemudian tidak ditemukan penyakitnya. Saya kebetulan ada pada saat itu, secara iseng-iseng, ketika mendengarkan ada yang sakit, saya masuk ke rumah itu. Saya melihat orang ini kemudian kerasukan roh jahat. Alhasil, saya hanya melangkahi. Saya suruh keluarganya tolong baringkan anaknya, dibaringkan ibu ini, kemudian saya langkahi. Alhamdulillah, seketika itu juga dia siuman, sadar, dan iblis yang bercongol di dalam tubuhnya itu seketika keluar. Sembuh sampai hari ini, karena saya masih berkomunikasi dengan beliau. Sembuh. Lalu dia kemudian menangis, mencium telapak kaki saya, sampai saya mengatakan, jangan, tidak boleh. Ya Allah, katanya, ya Allah, terima kasih ya Rabb, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Tapi orang waras tidak menganggap saya yang Allah. Orang yang sehat otaknya tidak menganggap Bang Suma seketika itu melihat Bang Suma menyembuhkan orang, tidak menganggap Suma ini adalah Allah, karena pasiennya meneriak memanggil Allah. Hanya orang cupu penganut ajaran pagan yang melihat seperti ini menyembah orang yang bisa menyembuhkan orang. Ini terjadi, saya yang mengalami gitu loh. Orang ini mencium kaki saya katakan jangan, tidak boleh. Saya bersyukur ya Allah, terima kasih ya Allah, kau telah menyembuhkan aku. Saya kalau orang kerasukan setan, saya menganggap diri saya Tuhan, itu lucu. Yesus sama sekali tidak sesuai dengan sangkaan saudara. Tidak sama seperti sangkaan saudara. Kenapa? Yesus mengatakan dalam kesaksiannya, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, menyembuhkan. Pekerjaan itu yang aku lakukan. Dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Itu kesaksian Yesus. Jadi jauhkan pemahaman Anda, dia itu adalah Tuhan. Itu kesaksiannya. Masa Anda tidak percaya kepada kesaksiannya? Semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Itu satu. Kemudian kesaksian Yesusnya di dalam Yohanes 4 nomor 34. Makananku, coba, aktivitasku, rutinitasku, tugasku, kesibukanku, habitku adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Anda masih ragu juga? Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang dikatakan kemudian kitab saudara? Ini kitab saudara. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, manusia dari kota Nazaret. Seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang kusta, bahkan orang mati pun dibangkitkan dengan mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Allah yang melakukan itu, bukan Yesus. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sama seperti Bang Suma menyembuhkan orang tadi. Bukan Bang Suma, tapi Allah yang memberikan kesembuhan pada orang tersebut melalui Bang Suma. Melalui Bang Suma. Bukan aku hanya perantara. Itu yang perlu mungkin untuk dipahami lebih jauh.
bahwa Yesus itu mustahile adalah Tuhan, karena dia adalah makhluk manusia, ciptaan Tuhan yang disucikan sebagai pertanda kepada Bani Israel. Dia mampu membangkitkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Dia membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan kemudian air jadi anggur, kusta sembuh, bla 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 bla. Semua itu Allah yang melakukan. Mana dalilnya? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Kita jangan jauh-jauh dari dalil. Demikian. Ya, langsung Bang ya. Silakan. Ya, saya sangat salut dengan apa yang Bang Suma tadi paparkan, dan saya menghargai kalau iman Bang Suma mengatakan bahwa Yesus hanya utusan. Tetapi sejatinya bahwa kami sudah final dengan iman kami bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah Sang Firman yang nusul jadi manusia, dengan ditandai beberapa ayat yang saya sudah bacakan tadi, dan juga mujizat-mujizat yang dilakukan Ngelo mana jaisnya lo? Teman-teman butut naik begitu, penjoleh mau jaisnya. Ya, bagaimana? Ya, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus sendiri ketika berada di tengah-tengah dunia ini, dan bahkan puncak daripada pernyataannya bahwa dia adalah Allah adalah ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dan lebih daripada itu, Bang Suma, yang perlu untuk kami tegaskan sehingga kami berkesimpulan dengan final bahwa Yesus adalah Allah, bahwa ketika kita mengkaji tujuan dia datang, maka kita akan menemukan betapa pentingnya Allah harus datang nusul jadi manusia. Ya. Tapi ini kita akan, kalau kita setuju, kita bahas di dalam bagian-bagian tujuan daripada kenapa Yesus datang. Ya, mungkin kita akan melangkah, tetapi kita topik sekarang Yesus adalah Allah. Ya, itu pernyataan saya, Bang. Oke, baik. Jadi kalau sudah final, saya kasihan, saya khawatir sama saudara. Khawatir saya. Pertama, dalil di dalam kitab saudara sendiri yang mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menerangkan, menjelaskan, mentafsirkan tentang Allah itu kayak apa. Nah, Yesus menjelaskan Bapa itu kayak mana? Adakah Yesus menyentuh kalau Bapa itu adalah dirinya sendiri? Tak ada. Sementara yang berhak menjelaskan tentang Allah adalah Yesus. Menurut siapa? Menurut Yohanes 1:18. Yang punya wewenang, yang punya kapasitas, yang punya kemudian kredibel untuk menjelaskan siapa Allah dan siapa Yesus adalah Yesus itu sendiri. Siapa aku ini? Aku adalah Mesias. Siapa aku ini? Aku adalah Nabi. Aku adalah utusan Tuhan. Itu pengakuan Yesus. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 14:31. Dunia harus tahu, Anda harus tahu, saya harus tahu, mereka harus tahu, kita harus tahu, semuanya harus tahu bahwa aku Yesus selalu mengasihi Bapa, dan aku senantiasa melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Berarti aku ini siapa? Aku ini adalah hamba Tuhan yang senantiasa taat patuh untuk menjalankan segala perintah dan ketetapan Tuhanku kepadaku. Yesus seorang Muslim. Dunia harus tahu, kata dia. Berarti Anda harus tahu. Di mana Yesus mengatakan dunia harus tahu aku adalah Tuhan? Tak ada. Yesus mengatakan dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Berarti aku bukan Tuhan. Aku pesuruh. Aku office boy. Apa yang diperintahkan atasan itu yang aku lakukan. Mana mungkin aku Tuhan sekaligus aku adalah suruhan? Itu mustahil. Nah, endingnya di sini. Ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, maka terjawab sudah, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Anda baca di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Saya kasih clue-nya, Bung. Saya kasih clue-nya. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9. Tuhan pencipta alam semesta, bukan manusia. Yesaya 43 nomor 10.
Tuhan tidak pernah dibentuk menjadi manusia. Yesaya 45 nomor 5 nomor 6. Yesaya 46 nomor 5. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan yang ada di luar aku. Tidak ada Tuhan daripada yang ada di sampingku, di depanku, di kiriku, di kananku. Akulah Tuhan. Tak ada yang lain. Lalu kemudian yang Tuhan yang telah mengikrarkan diri, menyatakan diri, mengangkat saksi bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk manusia. Tidak ada. Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi manusia. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging setelahku. Itu kata dalam Bibelnya orang Yahudi, Perjanjian Lama. Kemudian 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesat, pembohong, penipu, dan itulah antikristus alias Dajjal. Jadi kalau Anda mengatakan endingnya kami adalah Yesus itu Tuhan, terima kasih. Berarti Anda memang betul-betul adalah antikristus, adalah Dajjal, Anda adalah penyesat. Hari ini Anda mengatakan Yesus itu manusia karena dia 100% manusia. Begitu hari Minggu ke gereja ternyata itu bullshit. Anda justru mempertuhankan dia. Berarti mulut Anda mengatakan dia 100% manusia, tapi iman Anda, kepercayaan Anda, keyakinan Anda, dan praktik rutinitas agama Anda, Yesus itu adalah Tuhan. Berarti Anda pembohong. Lain di mulut, lain di praktik. Penipu, pendusta, penyesat itu lain di mulutnya, lain di teori, lain di praktek. Anda mengatakan Yesus 100% manusia, tapi prakteknya Yesus adalah 100% Tuhan. Berarti Anda adalah planos, Anda adalah penyesat. Silakan, tak ada hak saya untuk melarang itu. Itu adalah hak Anda untuk menerima bahwa Anda adalah antikristus, Anda adalah penyesat itu sendiri. Demikian. Saya jawab ya. Silakan. Saya jawab. Baik Bang. Jadi saya tidak akan mempersalahkan Bang Suma kalau menjustis kami adalah penyesat atau antikris. Tetapi sekali lagi bahwa fakta-fakta baik secara nyata maupun secara kesaksian kitab suci yang membuat kami selalu final bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan memang secara perkataan sendiri dengan eksplisit atau tertulis, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah Mesias. Tetapi bukan berarti bahwa dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Allah. Saya kira saya sudah sebutkan tadi satu ayat di dalam Lukas 17 ayat 19 khususnya. Di situ Yesus menyebut dirinya Allah secara langsung. Ya walaupun dia tidak mengatakan bahwa aku Allah secara eksplisit seperti itu, tapi dia mengatakan tidak adakah yang kembali menyembah Allah, dan ya Allah yang dikatakan di situ adalah dirinya sendiri. Nah, memang tidak ada secara kesaksian pribadi, tetapi kesaksian orang lain yang dalam hal ini salah satu yang berkesaksian bahwa Yesus itu adalah Allah, yaitu malaikat. Ketika malaikat menemui Bunda Maria untuk yang mau dipakai sebagai kendaraannya untuk datang ke dalam dunia, mengatakan kepadanya bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Ya. Di sini dia akan mengatakan bahwa Immanuel, engkau harus menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Artinya Allah beserta kita berarti Allah itu hadir di tengah-tengah manusia. Ya, itu yang pertama. Hal kesaksian yang berikut, kenapa kami katakan bahwa kami final mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah? Bahwa ketika dalam keimanan kami ini sekarang, dalam keimanan yang sekarang ini kami mengimani bahwa Yesus adalah Allah, dan kami berdoa apakah terhadap orang sakit atau terhadap orang yang mengalami pergumulan, mereka mengalami kepulihan, mereka bisa sembuh. Ketika satu iman itu salah, seperti yang Bang Suma katakan tadi, sesat, tentu Allah Maha Kuasa untuk melarang kita terbuai di dalam kesesatan. Contoh ketika kami mengimani bahwa Yesus itu adalah Allah, lalu kami mendoakan orang sakit, kami mendoakan orang lumpuh, kami mau mendoakan orang bergumul, tentu Allah tidak akan mengizinkan kesembuhan bagi orang itu, supaya kami jangan hidup dalam kesesatan. Kita percaya bahwa Allah adalah Maha Kasih. Dia akan menuntut umatnya ketika dia berada dalam suatu jalur yang salah. Tetapi sampai hari ini Bang Suma,
Kesaksian mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa, ketika berdoa kepada orang sakit, kepada orang lumpuh atau kepada orang yang bergumul, mereka bisa lepas. Itu menunjukkan bahwa sejatinya Yesus adalah Allah. Ya, itu kesimpulannya, Bang. Oke, saya akan membuktikan poin-poin bahwa pengakuan Anda mengatakan diri Anda itu adalah antikris, itu akan saya buktikan. Anda mengatakan dia Tuhan, kan? Sementara antikris itu, antikristus itu adalah yang noise. Ya kalau tidak ini, kalau bukan Kristen diturunkan aja. Di dalam Matius 7, kalau Anda bangga Anda bisa menyembuhkan, Anda bangga bisa mengusir setan, kebetulan saja antikristus itu mampu melakukan hal itu menurut Yesus. Di mana Yesus mengatakan itu? Di dalam Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, kurios, kurios, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nih termasuk Anda nih. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Ini kena kepada Anda ini. Anda mengusir setan, Anda bermukjizat, bahkan meramal pun Anda bisa. Apakah kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kepada Anda ya maksudnya, dan berkata kepada Kristen, aku tidak mengenal kamu. Kamu sekalian adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian adalah pembuat kejahatan. Silakan Anda bangga menyembuhkan orang lumpuh. Bahkan kalau Anda mampu menghidupkan orang mati pun silakan aja. Tapi hati-hati, tunggu. Anda akan diusir oleh Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini kalau bukan Anda yang diusir Yesus, lalu siapa lagi? Kan tadi saya katakan Anda antikristus, penyesat. Tapi di dalam kepenyesatan Anda menyembah kepada esensi makhluk halus yang mengantarkan Anda bisa bermujizat dengan menggunakan nama Yesus. Lalu kemudian Yesusnya di hari kemudian, di hari nanti, pada waktu itulah aku akan berterus terang, Anda diusir. Kecuali Anda ingin menunjukkan kepada saya bahwa ada orang selain Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, ada orang di luar Kristen yang bernubuat, mengusir setan dan bermujizat selain daripada Kristen. Coba Anda tunjukkan siapa orangnya. Ayat berapa tadi, Bang? Ayat berapa? Matius 7 nomor 21 sampai 23. Matius 7. Lanjut dulu, Bang. Nanti saya cari dulu. Saya baca dulu. Iya. Jadi memang angkatan jahat menurut Yesus itu, ketika Yesus berkata dalam Matius 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Penyesat ini kemudian memakai namaku. Bahkan kalau Anda jeli melihat di dalam Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, penyesat-penyesat itu mampu bermujizat. Mesias palsu, artinya Yesus palsu, dan nabi-nabi palsu, artinya pengajar-pengajar palsu, pemimpi-pemimpi palsu akan melakukan banyak mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang pilihan juga, orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Silakan Anda bangga, membuktikan Anda memiliki Tuhan, Anda membuktikan. Ingat Bung, orang-orang yang bikin santet pun bisa ngobatin, orang-orang dukun pun bisa mengobatin. Tapi apakah mereka betul? Betul menurut hitungan mereka. Betul juga menurut hitungan saudara. Tapi janganlah saya yang mengatakan itu, cukuplah Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kalian. Silakan.
Ya, saya tidak menemukan tadi dalilnya Bang, tapi saya akan menanggapi itu. Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Silakan, saya tunggu. 21 sampai 23 ya. Iya. Bukan setiap orang yang berseru. Ya, saya mau baca dari ayat 18 dulu ya. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan dua yang baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan dua yang tidak baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan dua yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak akan datang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu, itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ya, saya akan tanggapi ini Bang. Yang pertama bahwa ketika yang dimaksud ini adalah hanya sekedar penyembuhan, keseluruhan penyembuhan yang dilakukan oleh orang-orang percaya kepadanya, itu kita keliru Bang. Karena yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang hanya mengejar mujizat kesembuhan saja. Jadi mereka percaya kepada Yesus karena mau sembuh, mau mendapat mujizat, mau mampu melakukan mujizat. Nah itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku tidak akan mengakui engkau di hadapan Bapakku nanti. Ya, artinya ini adalah kaitannya dengan bagaimana pengikut dia itu tulus dalam iman kepadanya, bukan karena mengejar kekayaan, bukan karena mengejar mujizat, atau ketika dia sakit bukan karena hanya sekedar sembuh sehingga dia mau beriman kepada Yesus, tapi dia beriman kepada Yesus karena dia betul-betul iman bahwa dia adalah Allah, dia mengasihi dia, manusia mengasihi Yesus. Yang dimaksud di sini apa yang dikatakan tadi? Berseru ke Tuhan, Tuhan, bukan orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang dimaksud adalah hanya berseru karena motivasi yang kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk tujuan memuliakan Allah, bukan tujuannya berseru kepadanya karena memuliakan Allah, tetapi mau mencari keuntungan atas dirinya sendiri. Nah, itu yang pertama. Sekaitan dengan yang Bang Suma tadi pernah jelaskan bahwa dia datang dengan tidak mengakui keunggulannya sebagai Allah. Ya saya kira mari kita melihat peristiwa yang terjadi di sekitar kita Bang. Ketika seorang ayah menyuruh seorang anaknya ke suatu perusahaan yang dimiliki oleh suatu keluarga itu. Lalu si anak itu ketika berbicara kepada karyawan-karyawan yang ada di perusahaan itu, dia mengatakan, aku datang mewakili Bapakku dan segala kehendaknya aku dilimpahkan kepadaku. Ini menunjukkan bahwa anak itu bukan bagian dari keluarga yang Bapa yang mengutusnya itu. Ya, sama juga dengan Yesus, bahwa ketika dia datang mengatakan bukan atas kuasaku sendiri, bukan atas kemampuanku, tetapi kehendak Bapakku, itu bukan berarti bahwa Yesus bukan Allah itu sendiri. Ya, bukan dari keluarga kerajaan Allah, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Ialah firman yang menyusul menjadi manusia, datang untuk ada tujuan. Makanya saya katakan ini akan lebih jelas lagi ketika kita mau melangkah masuk, mengapa Allah harus nusul jadi manusia. Karena ada beberapa alasan yang sangat-sangat urgent bagi manusia itu sendiri, bukan bagi Allah tapi bagi manusia, sehingga Allah itu harus datang. Lalu apakah Allah selain itu? Ya memang itulah kenapa dikatakan Allah Maha Kasih. Ya, mahanya itu karena manusia yang hanya ciptaan, dia rela datang mengambil wujudnya untuk menyatakan kasihnya itu. Makanya kalau apalagi yang di atas kasih, kalau seorang presiden mau menjadi bergaul dengan orang-orang yang ada di pemukiman kumuh, itu masih biasa-biasa Bang, karena sesama manusia. Tetapi kalau sang pencipta yang nusul bergaul dengan manusia, itu baru namanya Maha Kasih. Ya, saya kira itu Bang. Oke. Ya, sekali lagi saya katakan Anda membuat karikatur itu sendiri. Jadi semuanya
tidak rasional kemudian. Tadi Anda mengakal-akali tentang Matius 7, tapi tidak apa-apa, itu hak Anda untuk berbicara. Tapi tolong setelah ini Anda renungkan baik-baik. Anda pelajari baik-baik Bible itu. Dan Anda renungkan baik-baik. Apakah Tuhan... Ini kita TikTok aja dulu. Saya jelaskan dulu, Bang. Kenapa saya katakan mengacu pada niat orang itu dalam menyebut Tuhan? Karena di ayat sebelumnya, makanya saya baca ayat sebelumnya itu mengatakan buah yang baik akan menghasilkan buah yang pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Artinya niat yang baik di dalam diri orang itu dalam menyebut Yesus yang menjadi dasar orang itu diterima. Ya, oh enggak, salah. Di situ diterangkan, Anda sendiri telah membacanya. Dari buahnya engkau mengenal mereka. Dari ajarannya. Bukan setiap orang yang memanggil aku kurios akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini poinnya nih. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Itu poinnya. Sekarang Anda menyembah Yesus atas kehendak siapa? Jujur. Kali ini saya minta Anda jujur. Anda menyembah Yesus atas kehendak siapa? Kehendak Bapa. Tunjukkan dalilnya. Ya, nanti saya cari dalilnya. Ya, silakan saya akan cari dalil. Anda melakukan satu prosesi keagamaan menyembah Yesus tanpa tahu perintahnya. Di usia saudara yang sekarang ini menerima ajaran nyembah Yesus selama 2000 tahun nyembah Yesus, Kristen itu tak ada perintah rupanya. Sampai-sampai dalil yang lain Anda hafal, tapi dalil yang sangat fundamental, pendasi daripada keselamatan Anda nggak ada. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Mana kehendak Bapa agar manusia menyembah kepada Yesus? Harus ada dong. Sebagaimana Bapa mengatakan kehendaknya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Aku adalah ilah yang pencemburu. Hanya kepadaku sajalah engkau berbakti, dan seterusnya. Bunuhlah orang ketika ada orang yang mengajak engkau menyembah kepada ilah lain. Bunuh sekampung. Tanganmu sendirilah yang harus melontari kepalanya dengan batu sampai mati. Kalau ada yang mengajak engkau menyembah kepada ilah lain selain daripada aku. Nah sekarang Kristen muncul di mana orang Yahudi tidak pernah ada dalam bayangan mimpi mereka sekalipun menyembah anak yang mereka katakan anak hasil zina. Menyembah anak yang lahir tanpa ayah. Tak ada dalam pikiran mereka. Karena orang Yahudi, Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Sementara yang diusir ini dari buahnya kita bisa melihat. Yaitu siapa? Mereka yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, lalu kemudian bernubuat pakai nama Yesus. Tetapi amalan-amalan prosesi agamanya tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Satu, tak ada kehendak Bapa sembahlah Yesus. Tak ada kehendak Bapa ibadahlah hari Minggu. Tak ada kehendak Bapa Natalan. Tak ada kehendak Bapa memperingati kelahiran Yesus, memperingati kenaikan Yesus. Tak ada kehendak Bapa makan babi. Tak ada kehendak Bapa membatalkan hukum-hukum Torah. Tak ada kehendak Bapa merasulkan Paulus. Tak ada kehendak Bapa menjadikan perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama. Tak ada. Jadi bukan kehendak Bapa yang menjadikan Anda mempertuhankan Yesus. Maka kembali kepada saudara, siap-siap untuk diusir. Saya hanya memperingatkan. Kami umat Islam hanya datang membawa peringatan saja. Yang mau mengikuti silakan, yang tidak mau mengikuti silakan. Toh iman kami tidak akan rusak, karena kami percaya Yesus yang kami imani sebagai Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi suci yang datang ke tengah-tengah Bani Israel untuk mengajak Bani Israel kembali kepada jalan Tuhan yang betul. Demikian. Ya baik Bang, saya akan menjawab ya Bang. Silakan. Ya. Kalau di ayat tadi mengatakan yaitu melakukan kehendak Bapa ya. Suaranya Bang, dikit suaranya Bang. Kecil. Ya, kalau dalam Matius 7 tadi, di situ Tuhan Yesus mengatakan yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya.